Keris tanpa bayang. Di sebuah desa tua di lereng Merapi, ada sebuah bangunan kecil yang disebut orang sebagai rumah langgam, rumah peninggalan seorang empu yang hidup ratusan tahun lalu. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, bukan karena penampakan, tetapi karena sebuah benda yang tak pernah memantulkan bayangan, sebuah keris bernama tanpa bayang. Keris itu panjang, berwarna hitam legam, pamornya samar seperti garis kabut yang nyaris hilang. Orang-orang bilang, siapapun yang melihat bayangannya, berarti ajalnya sudah dekat. Namun kenyataannya, keris itu memang tidak punya bayangan sama sekali. Malam penjaga desa masuk ke rumah langgam. Pada malam bulan purnama, seorang penjaga desa bernama Dipa ditugaskan mengecek rumah kosong itu karena terdengar suara seperti benda jatuh dari dalam. Warga takut itu ulah maling, sehingga Dipa, meski ragu, melangkah masuk membawa senter kecil dan tekad setengah matang. Begitu pintu digeser, udara dingin dan bau besi tua menyambut. Di tengah ruangan, ia menemukan keris itu diletakkan di atas tikar pandan. Bilahnya tampak berkilau meski ruangan gelap. Ketika Dipa menyorotkan senter ke arah keris, ia tersentak. Tidak ada bayangan. Tidak pada lantai, tidak pada dinding, bahkan tidak pada sarungnya. Gila, gumamnya. Ia memundurkan langkah, tetapi pintu belakang tiba-tiba menutup sendiri. Suara yang tidak punya wujud. Dari arah keris terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik namun tanpa bibir. Aku tidak punya bayangan, karena bayanganku menempel pada mereka yang mengambil nyawaku. Dipa menelan ludah. Suara itu semakin dekat, tetapi keris tidak bergerak sedikit pun. Bawa aku pergi dari tempat ini, atau aku akan mencari bayanganmu. Lampu senter Dipa bergetar di tangannya. Ketika ia arahkan ke tembok, bayangannya sendiri terlihat memanjang, lebih tinggi, dan lebih gelap dari tubuhnya. Bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya, ia menoleh, tapi bayangannya tetap menghadap keris. Rahasia yang terkubur. Saat rasa takut mencapai puncak, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Orang tua kampung, Mbah Samto, masuk dengan tongkatnya. Dipa, jangan sentuh keris itu, teriaknya. Mbah Samto kemudian bercerita, empu pembuat keris itu dahulu menyalakan pamor menggunakan dendam seorang prajurit yang mati tanpa sempat dimakamkan. Roh sang prajurit tak pernah menemukan peristirahatan, sehingga bayangannya menempel pada bilah keris, sampai keris itu diberi tempat semestinya. Bayang itu bukan milik keris, ujar Mbah Samto. Itu milik arwah yang terjebak. Penyelesaian di malam mencekam. Dipa gemetar. Bayangannya kini bergerak sendiri, mendekati keris perlahan, seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Samto meletakkan bunga setaman dan membakar dupa. Ia membaca doa-doa kuno. Ruangan mulai bergetar pelan, lalu senyap hingga bayangan Dipa yang semula memanjang mulai mengecil dan kembali menempel normal pada tubuhnya. Keris tanpa bayang kini tampak lebih tenang, pamornya redup, tidak lagi berkilau. Arwah itu sudah dilepaskan, kata Mbah Samto sambil mengusap keringat. Mulai malam ini, keris itu tak lagi menuntut siapapun. Setelah malam itu, rumah langgam kini dibiarkan terkunci. Keris tanpa bayang disimpan dalam peti kayu yang hanya boleh dibuka saat upacara adat tertentu. Warga desa percaya, jika suatu malam keris itu kembali memantulkan bayangan, maka arwah lama telah bangkit lagi mencari tempatnya.